Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Risma Oktania. Kami dari kelompok 2A. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai jurnal terkait anggaran penjualan. Nah, di sini dapat kita lihat di bagian atas jurnal tersebut ada identitas jurnal, yaitu Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan Vol 14 nomor 1 bulan Maret 2018 yang berjudul Penganggaran dan Analisis Anggaran Penjualan yang disusun oleh Imade Agus Putrayasa dan Made Dana Saputra, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali, Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali. Berikut sudah tertera dengan nomor telepon, fax berupa alamat email dari yang bersangkutan. Nah, di sini bisa kita lihat abstrak dari jurnal tersebut. Isinya adalah anggaran penjualan juga disebut sebagai anggaran utama dalam proses penganggaran, karena anggaran penjualan merupakan dasar penyusunan jenis anggaran lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendekatan penganggaran dan untuk menentukan penyebab dari varians antara anggaran penjualan dan penjualan aktual pada CV, sumber jaya pada tahun 2016 dan seterusnya. Baik teman-teman, kita beralih ke pendahuluan. Pendahuluan dari jurnal ini isinya adalah perencanaan merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan, menurut Navarin tahun 2007. Sedangkan menurut Adi Saputra dan Asri 2003, anggaran adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Secara komprehensif berarti perusahaan melakukan penyusunan anggaran dalam ruang lingkup yang menyeluruh, di mana jenis kegiatan yang dicakupnya meliputi seluruh aktivitas perusahaan, baik bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan administrasi umum. Sedangkan secara parsial adalah anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup yang terbatas yang hanya mencakup sebagian. Misalnya perusahaan hanya menyusun anggaran penjualan. Nah, kemudian kita beralih kepada kajian pustaka. Prawironegoro dan Purwanti tahun 2008 menyatakan bahwa penganggaran adalah proses penyusunan anggaran yang dimulai dari pembuatan panitia, pengumpulan dan pengklasifikasian data, pengajuan rencana kerja fisik dan keuangan tiap-tiap seksi, bagian, divisi, penyusunan secara menyeluruh, merevisi dan mengajukan kepada pimpinan puncak untuk disetujui dan dilaksanakan. Kesimpulannya adalah penganggaran mencakup beberapa proses, yaitu melakukan persiapan penyusunan rencana anggaran seperti halnya pembuatan panitia, melakukan pengumpulan data informasi yang diperlukan, melakukan penyusunan anggaran secara sistematis, pengkoordinasian pelaksanaan anggaran atau tahap implementasi anggaran, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, menyusun kebijaksanaan sebagai follow up dari hasil evaluasi. Baik, kemudian adalah fungsi anggaran. Fungsi anggaran pada perusahaan adalah sebagai alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah prosedur penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran yang digunakan oleh perusahaan menurut Supriyono tahun 2000 yaitu yang pertama top down budgeting, yang kedua bottom up budgeting, kemudian yang ketiga adalah gabungan. Top down budgeting adalah anggaran yang disusun oleh manajemen puncak untuk manajemen di bawahnya. Nah, kelemahan dari metode ini yaitu kurangnya komitmen bawahan, seringkali tidak dapat dilaksanakan, sulit berhasil mencapai tujuan. Kemudian bottom up budgeting, penganggaran bottom up adalah anggaran yang disusun sendiri oleh manajemen level bawah dan selanjutnya diserahkan ke manajemen atas. Kelemahannya yaitu seringkali tidak mempertimbangkan keselarasan tujuan, kurang terkendali, tujuan yang ingin dicapai terlalu mudah. Kemudian untuk gabungan, penganggaran bentuk ini merupakan gabungan antara top down budgeting dan bottom up budgeting.
Baik, penyusunan anggaran harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Prosedur penyusunan anggaran menurut Navarin tahun 2007 adalah sebagai berikut. Pertama, tahap penentuan pedoman perencanaan anggaran, yaitu anggaran yang akan dibuat pada tahun yang akan datang hendaknya disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai. Kemudian yang kedua, tahap persiapan anggaran. Manajer pemasaran sebelum menyusun anggaran penjualan terlebih dahulu menyusun forecast penjualan yang berupa taksiran atau ramalan penjualan. Kemudian tahap penentuan anggaran. Pada tahap penentuan anggaran diadakan rapat dari semua manajer beserta direksi untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran. Dan kemudian yang terakhir, tahap pelaksanaan anggaran. Tahap ini adalah tahap di mana anggaran dilaksanakan. Untuk kepentingan pengawasan, tiap manajer membuat laporan realisasi anggaran. Nah, kemudian anggaran penjualan itu berfungsi sebagai apa sih? Nah, anggaran penjualan berfungsi sebagai yang pertama, berfungsi sebagai perencanaan atas kegiatan perusahaan pada umumnya. Anggaran penjualan terlebih dahulu disusun, baru kemudian komponen-komponen anggaran lainnya, sehingga dapat menggambarkan suatu rencana anggaran komprehensif. Yang kedua, anggaran penjualan sebagai alat koordinasi dan mengarahkan setiap pelaksanaan divisi pemasaran. Anggaran penjualan sebagai alat koordinasi adalah untuk memantau tugas kepada divisi produksi supaya jangan kehabisan persediaan barang jadi dan sebaliknya. Anggaran produksi memantau ke bagian penjualan sehingga terdapat keserasian dalam bentuk anggaran komprehensif. Kemudian yang ketiga, anggaran penjualan sebagai alat pengorganisasian. Anggaran penjualan berarti penetapan target-target penjualan atas anatomi organisasi pemasaran yang dilakukan oleh para penjual sesuai dengan daerah-daerah pemasaran guna mencapai target penjualan yang tertera pada anggaran penjualan. Yang terakhir, anggaran penjualan sebagai alat pengawasan bagi manajemen. Keberhasilan suatu anggaran komprehensif dalam suatu perusahaan tergantung pada keberhasilan anggaran penjualan. Sebaliknya, dengan tersusunnya anggaran penjualan secara terperinci, memungkinkan manajemen lebih gampang untuk menyusun anggaran lainnya. Nama saya Ikranul Citrana dari kelompok 2A. Materi yang akan saya jelaskan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan dan metode penelitian. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan ada dua, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal dalam perusahaan meliputi data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa A. Penjualan tahun-tahun yang lalu meliputi baik kualitas, kuantitas, harga, waktu, maupun tempat penjualannya. B. Kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan seperti tentang pemilihan saluran distribusi, pemilihan media-media promosi, cara penetapan harga jual, dan sebagainya. C. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan tetapi mempunyai pengaruh terhadap anggaran penjualan perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa A. Keadaan persaingan di pasar, B. Posisi perusahaan dalam persaingan, C. Tingkat pertumbuhan penduduk, D. Tingkat penghasilan masyarakat, E. Elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan perusahaan yang terutama akan mempengaruhi dalam merencanakan harga jual dalam budget penjualan yang akan disusun. Metode penelitian, subjek penelitian, dan metode pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan di CV Sumberjaya Jalan Menglitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 1. Wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data secara langsung dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak terkait, seperti bagian accounting CV. 2. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara meneliti dan mengamati data seperti catatan serta dokumen-dokumen perusahaan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 3. Observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan atau scoring. Teknik analisis data. Teknik-teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan analisis kuantitatif deskriptif. Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis selisih pada anggaran penjualan dengan mencari selisih antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi tahun 2016 pada CV Sumberjaya. Analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah gambaran penjelasan dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh sehingga nantinya bisa digunakan untuk menganalisis penganggaran yang dilakukan pada CV Sumberjaya serta dapat mengetahui penyebab terjadinya selisih antara anggaran penjualan dengan realisasi penjualan tahun 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April Rerung akan melanjutkan menjelaskan materi tentang penganggaran dan analisis anggaran. Analisis selisih anggaran penjualan. Analisis selisih digunakan untuk mengetahui hasil sesungguhnya dari rencana yang dianggarkan, yaitu membandingkan anggaran dengan realisasinya. Anggaran penjualan pada CV Sumberjaya setelah dibandingkan dengan realisasinya menimbulkan adanya selisih. Dilihat dari segi pendapatan, apabila anggaran lebih kecil dari realisasinya, maka terjadi selisih lebih besar, favorabel. Sedangkan apabila anggaran lebih besar dari realisasinya, maka terjadi selisih lebih kecil, unfavorabel. Selisih pada anggaran penjualan terjadi karena adanya selisih kuantitas dan selisih harga. Selisih antara anggaran penjualan dengan realisasinya pada tahun 2016 adalah sebagai berikut. Berdasarkan pada tabel tersebut, diketahui terjadi selisih penjualan lebih besar dari anggaran atau sebaliknya lebih kecil dari anggaran. Selisih yang terjadi masing-masing daerah penjualan adalah berbeda. Misalnya, selisih yang terjadi pada daerah penjualan kota Denpasar, yakni realisasinya lebih kecil sebesar 17% dari yang dianggarkan atau selisihnya sebesar Rp95.120.000. Selisih realisasi di atas anggaran penjualan yang terjadi pada daerah penjualan kota Kuta, yakni realisasinya sebesar 5%. Atau Rp19.080.000. Selisih terjadi kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis selisih kuantitas dan selisih harga. Analisis selisih kuantitas digunakan sebagai dasar evaluasi dari anggaran dengan realisasi, yaitu membandingkan antara kuantitas unit realisasi penjualan dengan kuantitas unit anggaran penjualan dikalikan dengan harga jual per unit anggaran. Analisis kuantitas di CV Sumberjaya dapat diketahui pada tabel berikut. Baiklah, berikut adalah bagian akhir dari video ini, yaitu kesimpulan saran beserta daftar pustaka. Sekian dari kami, terima kasih.